Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya yakin bahwa damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kita senantiasa, yang memelihara kita dalam segala kekuatannya dan membuat kita senantiasa hidup dalam segala kelimpahannya. Mazmur 98 menjadi perenungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini adalah mazmur pujian yang juga merupakan nubuatan akan janji tentang Mesias yang akan datang. Kalau kita membaca dari Mazmur ini, di bagian awal, Mazmur berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mereka disuruh menyanyi memuji Tuhan, muliakan Tuhan karena alasan kesetiaan Tuhan terhadap bangsa Israel, yang pada masa yang lalu telah membawa umat Israel sesuai dengan janjinya, yaitu keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, sesuai dengan janji Allah kepada nenek moyang Israel, di mana pada masa itu, yaitu Yahweh Elohim menyampaikan janji itu kepada Abraham, dan digenapi kemudian terhadap bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah susu dan madu di Kanaan. Tuhan menepati janji, Tuhan setia. Dan ini adalah gambaran tentang nubuatan tentang kesetiaan Tuhan terhadap bumi, yaitu manusia di bumi ini, yang menjanjikan keselamatan terhadap semua bangsa, semua orang. Dia berjanji melalui Hawa bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular. Saudara, itu adalah nubuat, janji dari Allah bahwa kelak melalui seorang perempuan lahir seorang anak dari seorang perempuan. Kenapa dikatakan keturunan perempuan, tidak melibatkan laki-laki? Karena Yesus lahir, saudara, bukan karena perbuatan seorang pria, tetapi murni hanya karena melalui wanita yang dipinjam rahimnya, katakanlah, saya katakan demikian. Oleh karena Tuhan turun ke bumi ini melalui rahim seorang wanita tanpa perbuatan seorang pria, dan dia lahir, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, janji keselamatan ini menunjukkan kesetiaan Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan ketika berjanji kepada Abraham untuk membawa mereka ke tanah perjanjian dan menjadikan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara-saudara, digenapi Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir,
tempat mereka diperbudak selama 4,5 abad, ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan hal ini digenapi oleh Tuhan, saudara-saudara. Janji itu juga digenapi Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yaitu ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dan janji untuk seluruh bangsa-bangsa mengalami keselamatan itu nyata ketika hari pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara, di dalam pasal yang pertama Kisah Rasul ayat yang ke-8, Tuhan berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan janji, artinya Tuhan mengulangi janji yang diberikan kepada Abraham, yaitu berkat bagi bangsa-bangsa seluruh bumi. Dan digenapi kemudian, karena setelah Yesus naik dan naik ke surga, maka saudara, berapa hari kemudian Roh Kudus turun atas mereka. Dan ketika Roh Kudus turun atas murid-murid, di situ berkumpul dari berbagai bangsa, saudara-saudara. Dan Injil pertama kali diberitakan oleh murid-murid oleh kuasa Roh Kudus, yaitu kepada bangsa-bangsa. Dan dari orang-orang yang mendengar di situ, saudara-saudara, bangsa-bangsa yang ada di situ, kalau saudara kita membacanya di sana dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang karena mereka heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya dan sekitarnya, dan perkataan dengan yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada lain, apa artinya ini? Roh Kudus turun. Ada banyak bangsa di situ, termasuk bangsa Arab. Jadi saudara, pada hari itu bertobatlah dari khotbah Petrus, saudara, 3.000 orang banyaknya. Jadi termasuk bangsa Arab pada waktu itu sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, jauh sebelum orang Arab mengenal agama lain, saudara-saudara, sebenarnya saudara-saudara, mereka sudah mendengar Injil. Dan saya yakin hari itu juga yang masuk dalam bertobat hari itu adalah dari bangsa-bangsa ini, termasuk bangsa Arab. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, janji Tuhan digenapi, yaitu terhadap bangsa-bangsa. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji atau nubuatan di dalam Mazmur 98 ini digenapi, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi janji Allah untuk bangsa-bangsa itu digenapi. Itulah Allah kita, saudara. Tidak ada kebohongan sedikit pun dan kecurangan di dalam dirinya. Karena kalau ada, maka dia tidak layak menjadi Allah. Karena kalau Allah, maka tentulah tidak ada kebohongan dan kecurangan di dalam dirinya. Tidak ada dosa sedikit pun. Jangankan dosa, mengenal dosa pun dia tidak, saudara-saudara. Dia tidak mengenal dosa sama sekali. Dan kita bersyukur itulah Allah kita. Tidak ada kejahatan padanya. Bahkan merancang yang jahat. Jangankan merancang jahat, kejahatan di dalam dirinya sedikit pun, setitik pun tidak ada di dalam diri Allah. Itu sebabnya dia berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tidak ada di dalam dirinya. Tetapi rancangan damai sejahtera.
dan hari depan yang penuh harapan. Di dalam diri Allah hanya ada rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dia tidak pernah, saudara-saudara, mendatangkan hal-hal yang membuat kita kehilangan harapan dan masa depan. Di dalam dialah masa depan yang sesungguhnya. Dan janji Allah ini, sebagaimana ribuan tahun, 2000 tahun, saudara-saudara, dia berjanji kepada Adam, kepada Hawa, bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular. 2000 tahun, saudara-saudara, baru mulai janji itu sedang direalisasikan melalui Abraham. Janji diperlebar kepada Abraham bahwa, saudara-saudara, akan nyata. Segala bangsa di bumi ini, semua orang akan menerima janji ini. Bangsa-bangsa akan menerima janji ini. Dan 2000 tahun kemudian baru digenapi di dalam diri Yesus, saudara-saudara. Dan ketika Yesus naik ke sorga, maka ini disebar ke seluruh dunia ketika Roh Kudus turun atas murid-murid itu. Roh Kudus turun atas orang-orang percaya, saudara-saudara. Dan ketika Roh Kudus turun atas orang-orang percaya, inilah nyanyian baru. Adalah Injil kasih karunia diberitakan bahwa keselamatan sudah datang, saudara-saudara. Berita gembira bahwa Kristus yang dijanjikan 4000 tahun sebelumnya kepada Hawa sedang digenapi. Janji yang 2000 tahun sebelumnya dinyatakan kepada Abraham sedang digenapi. Dan saudara-saudara, 6000 tahun yang lalu, saudara, itu dikatakan kepada Hawa, sekarang sudah digenapi kepada kita. Kita bersyukur lebih 60.000 tahun, saudara. Dan itu bukan waktu yang pendek. 1 jam saja bagi kita menunggu, saudara, itu menjengkelkannya luar biasa. Dan kita sudah tahu kalau sudah orang berjanji dan terlalu lama, saudara-saudara, waktu dia tidak datang-datang, maka kita menganggap dia ingkar janji. Kita tidak akan mau menunggu lebih lama lagi di situ. Tetapi tidak demikian. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia mempersiapkannya sedemikian rupa. Dia mengaturnya sedemikian rupa. Dia melakukan banyak hal-hal untuk melatih umat, saudara-saudara, untuk mempersiapkan umat. Dan untuk supaya kita di saat ini boleh mengerti jalan-jalan Allah, saudara-saudara. Kita bersyukur akan hal ini. Karena itu, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini ada banyak persoalan di hidup kita. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh bumi ini. Tetapi saudara-saudara, janji Allah tetaplah adalah sebuah janji yang tidak bisa tidak digenapi. Firman-firmannya di dalam Alkitab ini, saudara, adalah sesuatu yang tidak bisa tidak terjadi. Di satu saat, dalam bagian terakhir pembacaan firman Tuhan ini, mengapa kita perlu menyanyikan nyanyian baru, menyampaikan berita Injil kepada semua orang? Karena penghakiman akan datang. Dia akan kembali, saudara. Dia akan datang menghakimi bumi ini kembali dengan keadilan dan kebenaran. Dengan keadilan, yaitu bagi mereka, saudara-saudara, yang tidak mau menerima Injil kasih karunia daripada Tuhan, maka mereka harus menghadapi takhta keadilan Allah. Tapi mereka, saudara-saudara, bangsa-bangsa, orang-orang yang menerima Injil kasih karunia dan hidup di dalam kebenaran itu, dikatakan di sini, maka mereka akan menerima bagian dari kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi ada dua, menghakimi dalam keadilan dan menghakimi bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi yang satu karena tidak percaya menerima Injil kasih karunia, maka mereka harus menghadapi pengadilan Allah. Tetapi mereka yang percaya, mereka menghadapi pengadilan kebenaran, bukan penghukuman, tetapi saudara menerima bagian dari kebenaran itu. Haleluya. Sebab bagi mereka yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman, tidak ada penghukuman bagi mereka. Roma 8 ayat 1. Saudara, kita bersyukur. Karena itu, saudara-saudara, jangan ragukan Allah. Jangan curigai Tuhan lagi, saudara. Masih banyak orang yang suka mencurigai Tuhan.
Tuhan memberi dia penyakit, Tuhan memberi dia kesengsaraan, Tuhan memberi dia hal-hal yang buruk dalam hidup ini untuk membuat dia bertobatlah, untuk membuat dia sadar dosa-dosanya. Tidak perlu Tuhan memberi itu untuk kita sadar akan dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dia bukan Allah yang bisa dicobai dan yang mencobai. Dia tidak pernah melakukan hal itu terhadap kita, saudara-saudara. Ya, itulah sebabnya ketika iblis mencoba Yesus, dia berkata, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dia sedang berbicara tentang dirinya adalah Tuhan dan Allah, dan jangan mencobai. Karena dia bukan Allah yang bisa dicobai dan yang Allah yang suka mencobai. Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, kalau kamu mengalami berbagai macam pencobaan, jangan berkata bahwa Allah melakukannya. Karena Allah tidak bisa dicobai dan dia tidak pernah mencobai. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Tetapi keinginan-keinginan manusialah yang mendatangkan pencobaan atas dirinya, mendatangkan pergumulan atas dirinya. Dan Tuhan hanya menggunakan hal itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Bukankah Tuhan kita luar biasa baik, saudara? Saudara yang menimbulkan kegalauan, keresahan, kekhawatiran, dan ketakutan terhadap diri saudara sendiri. Perbuatan-perbuatan kita lah, tindakan-tindakan kita lah, saudara, yang mendatangkan berbagai cobaan dan ujian-ujian hidup itu. Tapi baiknya Allah kita, hal-hal yang datang ini yang meresahkan, menakutkan, mengkhawatirkan kita ini, tidak dibiarkan Allah menghancurkan kita. Allah gunakan itu untuk membangun karakter kita, membangun diri kita untuk lebih dekat dengan Dia, dan senantiasa sadar bahwa Allah mengasihi kita. Itulah Allah kita. Itu sebabnya diberkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Dikatakan di sana ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan Allah turut bekerja. Jadi seolah-olah Allah, saudara-saudara, ikut melakukan hal yang jahat. Tidak. Dalam bahasa aslinya dikatakan demikian. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Wow. Segala sesuatu. Yang baik atau yang buruk, semua itu digunakan oleh Allah, ya, ketika dia muncul akibat saya katakan tadi, dikatakan oleh Yakobus karena kemauan dan keinginan kita. Semua itu, saudara-saudara, muncul oleh karena kita sendiri, digunakan oleh Allah untuk kebaikan kita, orang-orang yang dipilih dan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, kalau ada hal-hal yang terjadi hari-hari ini dalam hidupmu, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan biarkan itu menghancurkan dan membuat hidup Anda menjadi buruk. Tuhan dapat membuat itu semua menjadikan saudara lebih baik lagi, lebih baik lagi. Lebih lagi saudara-saudara mengenal, mengasihi Dia, menyembah Dia, memuliakan dan meninggikan Dia dalam hidup ini. Karena itu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah senantiasa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajar kepada kita, ya, supaya tetap berdoa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada alasan-alasan lagi dalam hidup kita ini, saudara, untuk tidak menyanyikan nyanyian baru atau bersyukur. Menyanyikan nyanyian baru, yaitu memberitakan keselamatan Tuhan kepada setiap orang. Itu adalah panggilan orang percaya. Sekali lagi, itu bukan panggilan pendeta, itu bukan hanya panggilan para pekerja-pekerja atau majelis-majelis atau pengurus-pengurus dalam gereja. Tetapi itu adalah panggilan setiap orang percaya. Kalau Anda orang percaya, ada panggilan dan tugas khusus dari Tuhan untukmu adalah pergi, jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, melalui hidup kita, melalui kita menanggapi segala hal di hidup kita dengan kebenaran,
maka kita sedang bersaksi kepada setiap orang di sekeliling kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, yang tidak dikendalikan oleh dunia dan segala persoalan dunia, tetapi kita hidup mengendalikan semua itu karena anugerah Tuhan dan kuasa dan kebenaran Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. Bukankah hidup orang percaya hebat? Bukankah hidup orang percaya, saya katakan, dahsyat, saudara-saudara? Karena dia memiliki kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus di dalam. Semakin saudara fokus dengan Yesus, fokus kepada kebenaran-kebenaran, semakin kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dalam hidup saudara, maka segala kuasa-kuasa di dunia ini, saudara, tidak bisa berbuat seenaknya dan berbuat apa-apa di atas hidup saudara. Segala berkat ilahi, segala janji Allah semakin nyata digenapi dalam kehidupanmu. Karena untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita menjadi sebuah jaminan di dalam diri kita bahwa seluruh janji Allah, seluruh berkat ilahi yang sudah dicurahkannya dari sorga kepada kita dalam Efesus 1 ayat yang ketiga itu, saudara, adalah milik saudara dan saya. Karena itu mari nikmati, mari terima, mari bersyukur, bersukacita karena itu semua, dan tetap membangun hidup kita menyembah memuji Tuhan dalam doa-doa dan perenungan kita akan kebenarannya, dan hidup di dalamnya senantiasa melalui syukur-syukur hidup kita. Haleluya, saudara-saudara. Hidup seperti ini adalah hidup Kristiani yang begitu menyenangkan, yang begitu penuh sukacita. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, sesungguhnya disitulah sukacita yang tidak pernah habis. Karena dikatakan oleh Alkitab, oleh Yesus sendiri dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39, dia mengalir seperti mata air dalam dirimu yang mengalir meluap. Itulah sebabnya ada pengarang lagu, saudara-saudara, yang membuat sebuah pujian berkata, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Saya yakin karena dia hidup dalam kebenaran-kebenaran itulah, maka dia tahu bahwa ada satu sungai kebenaran, sungai Roh Kudus yang tidak bisa ditekan oleh kuasa dan tidak bisa ditekan oleh persoalan-persoalan dunia, tetapi mengalir seperti air yang dahsyat dari dalam diri. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran ini, saudara-saudara, membuat saudara semakin segar, semakin kuat, dan semakin bersemangat di dalam Tuhan. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, dan semakin engkau melihat Roh Kudus ada di dalammu. Tubuhmu adalah bait Allah, bukan bait penyakit, bukan bait kesusahan, bukan bait ketakutan, bukan bait kekhawatiran, bukan bait kecemasan, bukan bait kebodohan, bukan bait ketololan, bukan bait kebebalan. Tetapi saudara, semua yang terbaik, yaitu bait hikmat, bait saudara adalah rumah hikmat, rumah Allah, rumah Roh Kudus, rumah kesembuhan, rumah kebaikan. Saudara memiliki rumah kemurahan hati. Saudaralah semua hal-hal yang terbaik, karakter ilahi itu ada dalam saudara karena Roh Allah ada di dalammu. Saudaralah rumah sukacita, saudara adalah rumah kebahagiaan, saudara adalah rumah damai sejahtera. Kita ini, saudara-saudara, sudah memiliki di dalam diri kita. Karena itu bersorak-sorai bagi Tuhan. Bekerjalah dalam kebenaran, berusahalah, berbisnislah dalam kebenaran. Karena itu akan membuat saudara selalu bersukacita dan menikmati semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bergeraklah di dalam kebenaran, dalam kuasa Roh Kudus di dalam engkau. Sekali lagi saudara, mulai hari ini, katakanlah kepada diri saudara, tubuhku adalah rumah Tuhan, di mana Roh Tuhan ada dalamku. Berarti roh kebahagiaan, roh keharmonisan, roh keromantisan, roh hal-hal yang baik, yaitu roh damai sejahtera, roh sukacita yang meluap-luap, roh apapun yang terbaik saudara, roh kemurahan hati, roh yang suka memberi, roh yang berdamai, roh yang tidak membenci. Semua ada di dalamku. Itu roh mengampuni, roh kasih sayang, roh belas kasihan, roh kesembuhan ilahi ada di dalamku, roh kesehatan ilahi, roh kekayaan, roh kemakmuran, roh apalagi saudara, kesuksesan, roh keberuntungan ada di dalamku. Roh kuasa terhadap segala persoalan hidup, roh kuasa terhadap kuasa kegelapan di dunia ini ada di dalam kita saudara. Apa yang kurang Tuhan berikan, kita memiliki semua di dalamnya. Mari kita bersyukur atas semuanya. Kita bersyukur. Puji Tuhan saudara. Kiranya kebenaran ini memberkati engkau.
dan saya, bahwa ini sudah digenapi. Mazmur 98. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam kami. Adalah roh kebenaran, adalah roh kekudusan, roh kelayakan, dan roh kuasa. Roh berkat adalah roh kemuliaan Tuhan, adalah roh kehidupan kekal, adalah roh Kristus itu sendiri. Roh kesembuhan, roh kesehatan ilahi, roh hikmat, roh kecerdasannya Tuhan, roh kepintarannya Tuhan ada di dalam kami. Roh sukacita, roh keberanian, roh kedisiplinannya Tuhan, roh damai sejahtera, roh kebahagiaan, semua yang terbaik dari Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih. Roh berkat, roh kemakmuran, roh kekayaan, roh kesuksesan, dan roh keberuntungan, keberhasilan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki semua itu karena Kristus Yesus yang menganugerahkannya kepada kami di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasihi, yakin dan percaya kebenaran ini akan mengangkat hidup saudara terus. Katakan setiap hari demikian kepada dirimu, dan katakan hal-hal yang buruk itu di dalam dirimu, karakter-karakter yang tidak baik, katakan sebaliknya setiap hari bahwa saya baik Allah. Kalau saudara pemarah, katakan aku orang yang penuh belas kasihan, tidak pemarah. Aku memiliki roh yang murah hati. Katakan sebaliknya saudara, sesuai dengan kebenaran, maka engkau hidup dalam segala berkat-berkat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.